Tapi bagaimana kita menghadapinya. Tapi ya namanya hidup, suka, duka, kebahagiaan datang dan juga pergi. Termasuk juga teman yang memang tidak selalu abadi. Termasuk kemarin kita juga baru saja kehilangan seorang musisi senior di tanggal 17 Desember 2021 yang lalu di hari Jumat telah berpulang, Imam S. Arifin di usia 61 tahun. Kita akan melihat dulu sebuah tayangan mengenang almarhum Imam S. Arifin dalam tayangan berikut. Kami segenap keluarga besar Pagi-Pagi Ambyar turut berbelasungkawa, turut berduka cita. Semoga keluarga ditinggalkan, diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, dan juga semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik dan insya Allah husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk itu kita di Pagi-Pagi Ambyar mengenang almarhum Imam S. Arifin. Kita akan sambut bersama. Ini adalah kerabat dan juga tentunya masih bagian dari keluarga almarhum. Kita hadirkan. Ini dia Nana Mardiana. Iya di sini aja. Selamat pagi Mbak Nana Mardiana. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Boleh silakan duduk. Sebelumnya kami dari Pagi-Pagi Ambyar sekali lagi mengucapkan turut berbelasungkawa. Ya, terima kasih Mas. Atas kehilangannya dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Nana Mardiana sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir pagi ini di Pagi-Pagi Ambyar. Kehilangan sudah pasti menjadi satu hal yang tidak bisa dielakkan. Duka mendalam juga pasti masih dirasakan oleh keluarga. Tapi boleh diceritakan nggak sih sama Mbak Nana Mardiana, kronologisnya itu seperti apa kepergian almarhum Imam S. Arifin? Jadi berawalnya itu dari ketika Mas Imam bebas dari lapas. Mas Imam itu telepon saya dengan rasa bahagia, seakan-akan ini aku kembali lagi gitu kan. Memang kami walaupun sudah berpisah, tapi selama Mas Imam itu di lapas, kita itu seperti sahabat yang saling menguatkan gitu. Selalu bicaranya istiqomah gitu. Apa ya, kita menanti kepulangannya Mas Imam gitu semua gitu ya. Tapi ternyata Mas Imam itu harus pergi. Jadi ketika bebas, anaknya mana gitu. Terus udah bebas, lalu Mas Imam itu minta pulang ke Madura dulu gitu. Minta pulang ke Madura dulu. Katanya ingin penyembuhan fisik. Dan nanti aku akan kembali, katanya kita duet bareng gitu kan untuk pencinta lagu dangdut dan apa namanya mengembalikan image katanya waktu itu. Tapi hati saya sempat bicara begini, kayaknya dia mau pulang beneran nih gitu. Tapi saya kan selalu menguatkan, enggak deh kayak gitu. Tapi saya selalu ada insting saya tuh, hati saya dia mau pulang nih sepertinya gitu. Karena juga apa ya, dari pandangan mata saya waktu ketika bertemu, ketika itu saya lagi di Subang. Ketika itu saya lagi di Subang, Mas Imam itu keluar dari Jalakong. Nah kami ketemulah di jalan, ketemu di Subang itu. Lalu saya nggak berani keluar dari mobil, saya pikir saya udah risih. Karena Mas Imam bukan pasangan saya lagi, saya diam aja di mobil. Lalu Mas Imam menghampiri saya dan memeluk saya dari belakang. Terus saya tutup masker, semua muka saya sampai ke atas, saking saya itu kaku gitu ngeliat Mas Imam. Kaku dan semua bercampur deh. Kangen, sedih gitu rasanya, ingin merangkul. Dia bukan milik saya lagi, saya pikir gitu kan. Akhirnya kami duduklah di apa namanya batu-batu, ada proyek di situ, duduklah di situ. Terus cerita, aku mau pulang, penyembuhan fisik semuanya lah gitu. Saya bilang, iya bangkit ya, aku mau lihat Imam S. Arifin yang ganteng dulu, saya bilang gitu, yang keren dulu gitu kan. Ya, aku janji. Akhirnya Mas Imam itu berangkatlah ke Madura, itu masih telepon. Dia bilang begini, aku naik bis ya, karena aku belum vaksin gitu, ditemani Bang Sahar waktu itu. Memang tempat waktu Mas Imam belum jadi artis udah tinggal di situ. Lalu sampai di Madura masih video call lagi. Aku harus berenang pagi di laut katanya begitu.
aku harus berenang pagi di laut setiap pagi. Oh ya harus semangat ya, saya bilang kayak gitu. Harus ganteng ya, rapi-rapi ya, ketemu teman-teman gitu. Tapi setiap kali video call saya suka melihat Mas Imam itu mukanya berubah-ubah gitu. Berubah-ubah tuh maksudnya gimana? Maksudnya gini, hari ini kok seperti ini mukanya ya, hari ini kok begini. Terus sampai saya canda gini, kok hari ini mirip Pak Akbar Tanjung ya, saya bilang gitu. Karena Mas Imam sekarang kan pakai kacamata. Terus dia bilang, iya dong harus jadi orang besar katanya gitu. Terus ya, terus nanti besoknya lagi video call lagi, saya lagi tidur, video call lagi, ada apa? Saya lagi di terminal sama teman-teman. Ngapain di terminal? Kumpul duda-duda katanya begitu. Terus pakai sarung, pakai sepatu ya, pakai sepatu. Akhirnya video call lagi. Jangan lupa ya, kita malam tahun baru nyanyi, saya bilang kayak gitu. Yang semangat ya, saya bilang gitu. Iya. Besoknya video call lagi, saya lagi belum rapi-rapi video call lagi. Saya bilang saya belum pakai hijab nih, saya bilang gitu. Nggak apa-apa. Terus dia ngeliatin saya, terus ya udah gitu. Jadi selalu setiap hari ingin melihat saya gitu dan anaknya. Tapi insting saya tuh selalu kok aneh ya. Ada apa ini ya gitu ya. Rasa kangen yang lama sebagai sahabat nih lagi ceritanya, bukan lagi sebagai suami, mantan suami, tapi sahabat yang pernah memberikan saya kehidupan. Karena dari Medan itu Mas Imam bilang, kamu jangan di Medan deh, kamu sayang di Medan karena suara kamu bagus katanya, kamu punya ciri khas. Saya bilang nggak bisa bang, saya ini udah kerja di sini, paling tinggal menikah. Jangan deh, kamu harus ke Medan. Akhirnya dia bawa saya ke Jakarta, langsung dites itu, akhirnya saya rekaman yang tersayang. Jadi hati saya ini kangennya ini sebagai sahabat yang menunggu dia, ingin melihat Mas Imam berdiri dengan jasnya, dengan lagu-lagu bagusnya. Saya tunggu bertahun-tahun, saya tunggu, tapi dia pergi. Dia pergi dengan kenangan yang saya rasakan itu betul, dan saya lihat sendiri ke tempat-tempat Mas Imam hadir di Madura itu. Sampai tukang beca bilang begini, saya dari Hotel Kaliangan itu ke rumah duka kan dekat, tapi karena di sana rame saya ingin tenang, saya ambil kamar di situ. Saya naik beca karena nggak ngerepotin yang lain, saya naik beca. Sampai bapak tukang beca bilang gini, Mbak Nana, saya yang bawa Mas Imam kalau subuh mau sarapan. Beliau itu subuh pagi-pagi langsung sarapan Mbak Nana, langsung ke terminal ketemu teman-teman. Ya Allah, saya bilang Mas Imam ternyata sudah memang pemulihan semuanya. Dan saya pikir itu adalah tanda pamit Mas Imam, dan kita nggak sadari gitu ya, bahwa Mas Imam itu pamit gitu. Ya. Jadi memang sudah bercerai tapi hubungannya seperti sahabat ya, itu yang pasti dirindukan, kehilangan seseorang sahabat. Ini kita juga lihat saat proses pemakaman almarhum Imam S. Arifin, dan yang kita dapat informasinya Mbak Nana saat proses pemakaman sempat jatuh pingsan. Iya, sebenarnya waktu itu kita nggak boleh masuk ke situ, katanya kalau perempuan kan nggak boleh masuk ke kuburan. Tapi anak saya maksa. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya temenin anak saya. Ketika saya melihat itu saya merasa bersalah. Memang waktu kami bercerai itu kakak saya bilang, kamu jangan bercerai, kamu kalah katanya. Kamu kalah, kamu pertahankan dong, nggak bisa ya gimana. Memang saat itu kondisinya seperti itulah, kita nggak bisa menyalahkan yang lain-lain. Tapi saya pikir memang saya kalah. Makanya saya kalau ngeliat Mbak Yati seperti ini saya sedih. Kenapa saya nggak bisa begitu? Tapi hidup yang lain sama hidup saya pastinya berbeda, Allah beri gitu kan. Tapi memang hati saya sekarang, saya benar-benar kehilangan sahabat yang setiap saat mensupport saya, istiqomah. Kadang-kadang kalau saya lagi bad mood gitu, saya bilang, Ayah Dinda, kok hati saya lagi begini? Istiqomah ya. Aduh Ayah Dinda, saya lagi sedih banget ini dalam mobil begitu. Jangan begitu, kamu harus kuat ya. Begitu. Selalu kami telepon. Ada pesan gitu yang selalu disampaikan ya sebagai seorang sahabat. Mbak Nana Mardiana, apa yang ingin disampaikan yang barangkali belum terucap untuk almarhum Imam S. Arifin? Jadi ketika saya lihat di situ, saya datang ke tempat-tempat
Mas Imam duduk, saya dibawa sama teman-temannya, Mbak Nana, Mas Imam di sini, Mas Imam di sini. Ya Allah, saya bilang, sampai tempat Mas Imam duduk itu di terminal, ibu itu nyiapkan Mas Imam sajadah dengan bantalnya yang warna pink, dua. Mas Imam ini di sini, dan dia nggak mau punya kamar mandi yang sama. Ya Allah, saya bilang beginilah. Terus saya bilang, ibu kok mau mengurus Mas Imam seperti ini? Kalau bisa saya gendong Mas Imam itu seperti bayi, saya akan gendong Imam S. Arifin karena ini anak kampung yang ingin sehat, kata Jadi ibu itu. benar-benar memberikan kesan baik buat siapapun ya. Gitu, sampai tempatnya Mas Imam meninggal di rumah yang lain lagi. Saya bilang, ya Allah ini. Mbak Nana, tapi mohon maaf, singkat, mungkin apa yang ingin Mbak Nana sampaikan untuk almarhum Imam S. Arifin, silakan. Yang saya sampaikan untuk Mas Imam, ketika Mas Imam yang lalu saya sedikit kecewa, tetapi ketika saya jalani kehidupan proses itu, ternyata saya bilang memang ini proses hidupnya. Saya sangat berterima kasih dengan Mas Imam, segala yang Mas Imam lakukan untuk saya sangat berterima kasih. Ternyata Mas Imam itu adalah guru saya, sahabat saya, cinta saya. Sampai sekarang pun masih ada cinta itu. Nggak bisa kayaknya melupakan Mas Imam itu. Apapun kata orang, tapi saya tetap Mas Imam itu is the best untuk saya. Begitulah cinta sejati. Tidak ada yang abadi. Pada akhirnya akan menjadi teman hidup atau menjadi pengalaman hidup, bahkan pelajaran hidup. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.